Aldino Rizky Saputra dari kelas 1A dengan NPM 251103033. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UAS di mata kuliah dinamika kelompok. Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan 3 gaya kepemimpinan yang Anda diketahui dan jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, saya akan menjawab nomor pertama, itu adalah gaya kepemimpinan demokratis. Adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan seluruh anggota dalam proses pengembalian keputusan. Pemimpin memberikan kesempatan kepada setiap anggota untuk menyampaikan pendapat sehingga tercipta kerjasama yang baik dan kerjasama yang konsisten. Kelebihannya yaitu yang pertama adalah anggota merasa dihargai, komunikasi menjadi lebih baik, dan keputusan lebih mudah diterima oleh semua pihak. Yang kedua adalah kekurangan. Kekurangan adalah proses pengembalian keputusan membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus melalui diskusi bersama. Lanjutnya adalah gaya kepemimpinan otoriter. Adalah gaya kepemimpinan yang sama keputusan ditentukan oleh pemimpin tanpa melibatkan anggota-anggota, hanya mengikuti perintah yang diberikan. Kelebihannya yaitu gaya ini adalah keputusan yang dapat diambil dengan cepat, terutama pada situasi yang mendesak. Yang kedua adalah kekurangannya adalah anggota kekurangan kesempatan untuk menyampaikan pendapat sehingga dapat menurunkan kesempatan semangat kerja. Lanjutnya adalah gaya kepemimpinan laissez adalah viral atau gaya kepemimpinan bebas, yaitu pemimpin memberikan kebebasan kepada anggota untuk mengatur pekerjaan dan mengambil keputusan sendiri. Kelebihannya yaitu dapat meningkatkan situasi atau kreativitas dan rasa tanggung jawab anggota. Kekurangannya yaitu jika anggota kurang disiplin, kerjasama akan menjadi tidak terarah dan tujuan kelompok sulit dicapai. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang adalah menurut pendapat Anda, sosok pemimpin dan gaya kepemimpinan manakah yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini? Gaya pemimpin saya itu adalah membutuhkan pemimpin yang menerapkan yang gaya kepemimpinan itu demokratis. Pemimpin harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat, menghargai perbedaan pendapat, bersikap jujur, adil, serta mampu mengambil keputusan yang mengutamakan kepentingan bersama. Yang kedua yaitu tentang konflik yang disebut dengan si burung hantu, negosiasi, si burung tadi kelancaran, si hiu pemaksaan, si rubah kompromi, dan si penarikan. Pertanyaan yaitu jelaskan masing-masing kelebihan dan kekurangan dari strategi pengaturan konflik tersebut. Lihat saja. Oke. Yang pertama adalah si burung hantu. Negosiasi adalah menyelesaikan konflik dengan solusi yang menguntungkan semua pihak. Kelebihannya yaitu dapat menjaga hubungan yang baik antar anggota kelompok dan menghasilkan keputusan yang adil. Kekurangannya itu membutuhkan waktu yang cukup lama serta memerlukan komunikasi yang baik dari semua pihak. Rubah kompromi dilakukan dengan cara kedua, boleh pihak mengurangi keinginan masing-masing tercapai kesepakatan bersama. Kelebihannya yaitu konflik dapat disesuaikan secara lebih cepat dan kedua belah pihak itu tetap memperoleh solusi. Kekurangannya yaitu tidak semua pihak merasa puas karena masing-masing harus mengalah. Siu pemaksaan dilakukan ketika salah satu pihak memaksakan kehendaknya kepada pihak lain. Kelebihannya yaitu keputusan dapat diambil dengan cepat dalam situasi tertentu. Kekurangan yaitu strategi ini dapat menimbulkan rasa tidak puas, dendam, dan konflik baru di kemudian hari. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Yang B itu adalah apa yang bisa Anda lakukan untuk menghadapi suatu perbedaan dalam kelompok. Saya akan menghargai pendapat setiap anggota, mendengarkan dengan baik tanpa memotong pembicaraan serta mengutamakan musyawarah kesepakatan bersama. Saya juga akan berusaha mengendalikan emosi dan tidak memaksakan pendapat pribadi agar hubungan antar anggota tetap harmonis, tetap konsisten, efisien. Selanjutnya yaitu yang terakhir, nomor 3, analisis kasus itu kasus berdasarkan perspektif faktor bias budaya. Menurut saya itu adalah
perkelahian tersebut terjadi karena adanya bias budaya, yaitu kesalahpahaman dalam memahami perkataan atau perilaku kelompok lain. Gurauan yang dianggap biasa oleh satu kelompok ternyata membuat kelompok lain itu merasa tersinggung. Selain itu, emosi itu yang terkendali dan kurangnya sikap saling menghargai juga menjadi penyebab kelompok harus saling menghormati, menjaga komunikasi yang baik, dan menyelesaikan masalah dengan musyawarah agar konflik tidak terulang lagi. Sekian jawaban dari saya. Bila ada kata berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.